Hanya karena sering diajak bercerai, seorang suami di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tega menyiram istri sirinya dengan air panas. Akibatnya korban terluka bakar di sekujur tubuh. Sempat lari ke dalam hutan selama beberapa hari, Tasrik, warga desa Raksa Jiwa Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, pelaku penyiraman air panas ke istrinya, akhirnya diamankan polisi unit perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polres Ogan Komering Ulu. Pelaku nekat menyiram istri sirinya dengan air panas mendidih saat tidur pulas karena kesal selalu diajak cerai. Kejadian berawal saat korban sedang tidur di kamarnya sementara pelaku ke dapur untuk memasak air. Setelah memasak air, pelaku masuk ke dalam kamar korban dan menyiramkan air panas ke tubuh korban. Setelah menyiram air panas ke tubuh korban, pelaku melarikan diri ke dalam hutan. Si pelaku menyiram korban ini dengan cara dia sengaja merebus air di dalam panci, kemudian dimasukkan dalam ember. Dan tengah malam di saat istrinya lagi tidur, disiram menggunakan ember itu ke sekujur tubuh istrinya, yang menyebabkan luka-luka bekas air panas yang sangat banyak dan menyebabkan istri tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Kami menangkap pelakunya ini dan kami kenakan pasal penganiayaan berat, pasal 354 ayat 1 yang terancam hukuman kurang lebih 8 tahun. Saat ini korban yakni Endang Safitri masih menjalani perawatan intensif akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, yaitu ember yang digunakan pelaku untuk menyiramkan air ke tubuh korban dan beberapa helai pakaian korban. Pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara. Pada April lalu di Bogor, Jawa Barat, seorang pria nekat membakar diri dan mantan istrinya hingga tewas. Perbuatan bengis pria tersebut dilakukan lantaran mantan istrinya menolak diajak rujuk. Lulu, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama kakaknya, dibakar hidup-hidup oleh mantan suaminya. Permasalahan keluarga membuat mantan suaminya gelap mata akibat ditolak untuk rujuk oleh istrinya. Kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah korban. Di sana pelaku mengajak mantan istrinya rujuk namun ditolak korban. Pelaku marah dan langsung menyiram tubuh korban dengan bensin. Api tak hanya menyambar korban, namun tubuh pelaku pun terbakar hingga korban tewas sementara pelaku selamat dengan luka bakar serius. Menurut pengakuan keluarga korban, tersangka dan korban sudah berpisah selama 1 tahun. Tersangka seringkali mengancam akan membunuh korban jika tidak mau rujuk. Dibakar pakai bensin. Dia itu mantan suami. Udah pisah udah setahunan. Memang dia setiap kesini itu cuma buat ngancam-ngancam doang. Kalau kesini cuma sebentar ngancam seperti itu. Aku mau bakar rumah kamu nih, gitu-gitu. Korban sudah dimakamkan di pemakaman yang berlokasi tak jauh dari rumah korban. Kepolisian sektor Kelapa Nunggal masih menyelidiki kasus ini karena pelaku belum bisa dimintai keterangan. Ya, langkah-langkah kita yang pertama, kita melakukan pemeriksaan, penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, kemudian memeriksa penyebab, apakah ada penyebab lain selain itu. Kemudian kita juga sudah mengirim surat ke rumah sakit terkait untuk visum luar, dan memang nanti bila dibutuhkan, kita akan melakukan otopsi. Hingga kini pelaku masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat luka bakar serius. Sementara di Medan, Sumatera Utara, wanita pengusaha bunga di Jalan Pembangunan dibunuh suami sirinya. Pelaku yang juga mengincar kekayaan istrinya marah karena korban ingin bercerai darinya yang pengangguran. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga.
karena rasa amarah dan kebencian, dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila, yakni Saiful, terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban. Masih dari Medan, Sumatera Utara, seorang pria menganiaya istrinya saat cekcok hingga terluka di kepala. Pelaku yang pengangguran marah karena korban minta cerai. Usai sudah pelarian Suwandi alias Aki alias Andi Pincang, pelaku KDRT ini ditangkap di tempat persembunyiannya Jalan Amal, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Pria berusia 40 tahun ini mengakui perbuatannya menganiaya istrinya dengan senjata tajam karena sakit hati. Korban mengancam minta cerai dan menikah lagi dengan pria lain. Menurut pengakuan daripada tersangka ini cemburu oleh istrinya yang mengatakan ingin cerai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kemudian digiring ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, tersangka dan istrinya terlibat pertengkaran hebat di rumahnya. Tersangka yang pengangguran ini kemudian secara membabi buta menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, korban keluar dari rumah meminta tolong. Orang tua serta keluarga yang tinggal di sebelah rumah dan melihat kejadian tersebut langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban sendiri terluka di bagian leher. Pemirsa, seorang wanita di Desa Kalijering, Purworejo, Jawa Tengah menganiaya suaminya yang sedang tidur menggunakan senjata tajam. Pelaku marah, sering diancam akan diceraikan korban. Seorang istri di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tega membacok suaminya karena suaminya selalu sibuk bermain HP dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu, dari pengakuan tersangka, suaminya yang selalu mengancam menceraikan dirinya. Kejadian bermula saat korban sedang tidur di kamarnya. Pelaku kesal dan mengambil handphone korban dan menyembunyikannya. Korban marah pada pelaku karena tidak terima HP-nya disembunyikan sambil berteriak akan menceraikan pelaku. Pelaku yang kesal oleh teriakan korban dan langsung mengambil sebilah golok kemudian menganiaya korban hingga terluka parah di bagian kepala. Korban sempat berlari keluar rumah sambil teriak minta tolong. Korban langsung ditolong oleh warga dan dibawa ke RSUD Prembun, Kebumen, Jawa Tengah. Enggak, ributnya enggak, itu maksudnya cuma gara-gara ya HP enggak memperdulikan saya. Udah lama dia seperti maunya sendirilah, pergi terus enggak ngurusin saya. Duitnya kerja buat beli itu pulsa sama di warung sama rokok terus-terusan kayak gitu. Saya udah sadarlah, biarinlah, enggak apa-apa, tapi kadang-kadang ya dipikirkan gitu. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, 1 buah kasur lantai, 1 buah bantal, 1 buah selimut, dan buku nikah. Motifnya ya karena dia itu tidak mau diceraikan. Ada perselisihan, terus si korban ini bilang mau menceraikan, si tersangkanya itu tidak mau kalau diceraikan. Kemudian niat untuk membunuh, untuk melukai. Niatnya membunuh ya? Membunuh, ya.
Kini korban masih menjalani perawatan di RSUD Perembun, Kebumen. Sementara tersangka dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Sakit hati digugat cerai, seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya, sang kakak ipar tewas, sementara istri dan mertuanya terluka akibat serangan senjata tajam hingga kritis di rumah sakit. Dengan pengawalan polisi, Hendara alias Akyong, tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara, Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Kota Pontianak. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya di tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka Akyong yang kesal lantaran digugat cerai oleh istrinya. Emosi Akyong memuncak karena keluarga mendukung langkah sang istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar bernama Gunawan tewas. Sementara istri dan ibu mertuanya yang terluka parah dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit, kini mulai membaik. Sementara Akyong kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang pengasuh anak di Batam tega menganiaya anak sahabatnya sendiri. Informasinya usai jeda, tetaplah di Realita.